Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini saya dan teman saya akan memperkemat diri untuk melengkapi tugas kuliah kami. Materinya berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan. Sebelum menjelaskan apa itu pendidikan Islam berwawasan kebangsaan, langkah baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan etis Islam. Pendidikan Islam merupakan wahana mengasuh dan membimbing peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik supaya mempunyai kesinambungan hidup baik di dunia maupun akhirat. Pendidikan Islam sampai saat ini menjadi institusi yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman sebagai bentuk keyakinan secara menyeluruh oleh para muslim. Sangat penting sekali untuk dikaji ulang keberadaannya. Seringkali kita terjebak pada dua istilah yang berbeda, yakni pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Keduanya sangat berbeda, tapi mungkin sebagian orang belum banyak memahami dan diartikan sama. Secara substansi keduanya sangat berbeda. Nah, apa perbedaannya? Pendidikan agama Islam yaitu usaha-usaha yang diajarkan tentang persoalan agama. Sedangkan pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami. Pendidikan agama Islam lebih kepada pendampingan maupun asuhan kepada peserta didik agar setelah selesai dari lembaga pendidikan dapat mengamalkan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sedangkan pendidikan Islam lebih kepada sistem pendidikan yang mencakup segala kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan agama Islam, baik manajemen, fasilitas, administrasi, tenaga, dan pendidik, dan lainnya, dan harus berdasarkan pada visi keislaman. Pendidikan Islam memiliki 3 aspek dasar, yaitu pertama, akidah. Akidah itu membahas tentang ketuhanan, tauhid, dan akidah itu bersifat universal, yaitu menyeluruh. Nah, yang ketiga yaitu syariah. Syariah itu membahas tentang hukum, aturan, sedangkan akidah mencakup tentang muamalah, yaitu sikap terhadap semua orang. Nah, dari 3 aspek ini semuanya itu penting dan harus berkesinambungan dan harus berhubungan. Kita memenuhi aspek akidah juga harus memenuhi aspek syariah dan akidah. Jika salah satunya kurang, jadi itu pun kurang dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, nasionalisme atau kebangsaan. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Adapun bangsa sebagaimana pendapat Badri Yatim memiliki 2 pengertian, yaitu secara antropologis, sosiologis, dan politis. Dalam pengertian pertama, bangsa dimaknai sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian kedua,
Bangsa dimaknai sebagai suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Nasionalisme adalah sebuah paham yang direalisasikan dalam sebuah negara yang mendambakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa. Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara, kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Lanjut dengan konsep pendidikan berwawasan kebangsaan. Wawasan adalah kemampuan untuk memahami dan memandang suatu konsep tertentu dan direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan merupakan tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang diri sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama. Bangsa yang dimaksud dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Jadi, maksud berwawasan kebangsaan adalah suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Di tengah persaingan dunia globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah kita miliki. Hal penting tentang negara adalah hubungan negara dengan agama. Wacana ini mendiskusikan tentang bagaimana posisi agama dalam konteks negara modern. Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pemikir Muslim hingga kini. Menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir 1 abad dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Azra, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dia dan negara daulah. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara dien dan daulah dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim, seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara dunia. Penyelarasan dien dan daulah di banyak negara-negara Muslim yang berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara-negara Muslim dewasa ini semakin menambah maraknya perdebatan Islam dan negara. Perbedaan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif, ini pada dasarnya dalam Islam tidak dapat konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang doktrin tentang keadilan dan kemakmuran, tidak ada pula doktrin bahwa negara harus membentuk formalitas negara Islam. Demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan. Menurut Gus Dur, negara adalah hukum atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatannya yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur, Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peramanan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi. Pemikiran Gus Dur tersebut berjalan dengan pemikiran Komarudin Khan, dosen Universitas Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan Al-Quran bukanlah menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak ada
Tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri. Oleh karena itu, apapun bentuk serta wujud suatu negara, jika di dalam terbentuknya sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam. Secara konsepsional, pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup ciri-ciri dan pengertian sebagai berikut. Pertama, upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Kedua, upaya pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi, dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dan dengan sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga dunia. Ketiga, keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Secara operasional, pendidikan berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa, yang ditujukan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia. Tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan. Berbicara mengenai tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan, terlebih dahulu kita harus menyadari secara sesama bahwa kita hidup di negara yang relatif plural dengan berbagai macam suku, budaya, ras, serta agama, dan keyakinan yang harus dimaknai secara positif atas keragaman tersebut. Indonesia menjadi satu negara yang berdasarkan Pancasila telah disepakati oleh founding father kita. Pendidikan sebagai alat untuk membungkus maupun mewadahi cara pandang yang berbeda dalam memahami sebuah persoalan kemasyarakatan, harus mampu menjadi tali ikat untuk menumbuhkan semangat persatuan dan rasa kebangsaan, bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jika ada satu di antara kita yang disakiti atau tersakiti, atau tanah air kita ada yang mencuri demi kesecukupan, maka pantang bagi kita untuk memberikan. Maka dari itu penting kita memahami dan mengimplementasikan daripada tujuan pendidikan yang berwawasan kebangsaan di dalam sebuah lini jenjang pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan berwawasan kebangsaan berorientasi terhadap 1. Paham kebangsaan, 2. Rasa kebangsaan, dan 3. Semangat kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan refleksi dari kesadaran individu akan Kebhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk. Jadi, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam sebagai sarana integrasi bangsa. Berarti, rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia. Selanjutnya, cinta tanah air. Apa maksud dari cinta tanah air itu? Ialah setiap peserta didik harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain, diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme, sehingga kesadaran bertanah air satu, tanah air Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua peserta didik.
Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Peserta didik harus dituntut untuk mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta pribadi manusia yang beriman, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis, antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga peserta didik mampu menyadari atas kemajemukan yang ada dalam bangsa ini dan melekat dalam jiwa-jiwa sanubari, baik suku, ras, agama, dan budaya sebagai bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara yang sah dan tidak ada ideologi lain. Tentunya ini adalah hal yang mutlak dan telah disepakati oleh founding father kita Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Nilai-nilai ajaran yang ada pada Pancasila harus dimasukkan dalam 5 materi pelajaran sehingga mampu mewujudkan tatanan peserta didik yang mengacu dan melandaskan ideologi Pancasila, antara lain diwujudkan dengan bertakwa kepada Tuhan, menjalankan kewajiban agama, mempunyai kesadaran membantu sesama, dan memelihara persatuan dan kesatuan, dan mengedepankan musyawarah mufakat serta mewujudkan keadilan sosial. Baiklah, mungkin sampai di sini pemaparan kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena hakikatnya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya pemateri pertama atas nama Rita. Dan saya pemateri kedua atas nama Nur Aulia. Sekian dan terima kasih. Dan saya ucapkan minallahi mustan wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.